mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kembali lagi di malam ini dalam pelajaran akhlak, bagaimana kita masih membahas seputar bahayanya amarah. Kemarin sudah dibahas tentang perkataan Luqman rahimahullah. Maka ketahuilah sesungguhnya marah apabila tetap meluap-luap karena tidak mampu dihilangkan pada waktu bergejolaknya, marah ini akan kembali ke dalam batin dan bergejolak padanya. Lalu marah itu berubah menjadi dendam atau hikdu. Jadi yang namanya marah bisa berakibat dendam. Dan yang dimaksud dengan dendam adalah hatinya tetap merasa sakit, tetap membenci kepadanya, dan tidak suka kepadanya. Hal itu terus menerus dan tidak akan ada habisnya, ya, tidak akan hilang. Jadi selama seorang dengan marah yang meluap-luap kemudian timbul rasa dendam, itu kadang lama sekali, ya, tidak akan menghilang-hilang. Karena itu kalau seorang sudah marah, maka akan menjadi dendam, ya. Dendam itu berat sekali, ya. Kalau seseorang sudah dendam, ya, Masya Allah, sampai ke sakit-sakitnya aja dicari itu, ya. Supaya orang yang dimarahi itu rumah sakit, ya. Sudah dendam itu orang itu, Insya Allah. Ya, sakitnya orang sakit bukan dijenguk gitu, tapi malah di tambah sakitnya gitu, ya, Insya Allah. Ini itu, ya, rasa dendam itu, ya. Dan dendam ini akan menimbulkan beberapa urusan yang bisa jadi hasad, ya. Hasad, ya, pasti mending lah, tapi ya tetap itu juga dosa, ya, hasad juga, ya. Hasad dan lebih menyembunyikan hasad dalam batin, ya. Nah, sekarang itu hasad itu, ya, dalam batin, ya, ingin saudaranya itu, wah, itu, ya, tidak mendapatkan kebaikan, itu, ya. Memusuhinya, memutuskan hubungan dengannya, walaupun dia meminta dan menghadap kepadamu. Engkau akan berpaling darinya dan menganggap kecil daripadanya, menganggap kecil kepadanya. Engkau akan berbicara kepadanya dengan perkataan yang tidak halal, seperti nantinya dusta, ghibah, membuka aib orang, menyebarkan rahasia. Engkau akan meniru-nirunya untuk mengejek dan memperolok-oloknya. Nggak tahu. Ulang lagi, ya. Jadi engkau akan berpaling darinya dan menganggap kecil kepadanya. Engkau akan berbicara kepadanya dengan
perkataan yang tidak halal seperti dusta, ghibah, menyebarkan rahasia, membuka aib orang. Engkau akan meniru-nirunya untuk mengejek dan memperolok-oloknya. Akan menyakitinya dengan memukulnya dan apa-apa yang menyakiti badannya. Dan engkau akan menghalanginya mendapatkan haknya, baik dengan tidak membayar utang kepadanya atau menghubungkan silaturahim dengannya, atau membalikan apa yang dizalimi darinya, dan semua itu adalah haram. Jadi bagaimana timbul ya dari amarah itu sifat-sifat dan tercela gitu, sampai segitunya ya. Maka Allah Ta'ala firman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan kecuali orang-orang yang sabar ya. Kecuali pada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali pada orang-orang yang punya keuntungan yang besar. Surat Fussilat ayat 34 sampai 35. Nah, ini menjelaskan bagaimana untuk menolak kejahatan dengan kebaikan, yaitu kita harus bersabar ya. Bersabar. Karena tentunya bagaimana seseorang tidak akan timbul kejahatan yang lain ketika orang itu bersabar ya gitu. Dia bersabar dalam hal apapun dia. Bersabar, belajar tenang gitu ya. Karena pasti akan ada hikmahnya ya, akan ada ganti yang lebih baik. Dan bisa juga kadang kebaikan itu bisa ditunda oleh Allah ya, mungkin nanti. Maka ya firman diantaranya juga wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu dan mendapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Imran ayat 133-134. Jadi satu sifat orang-orang bertakwa adalah diantaranya wal kadhiminal ghaidh ya, wal 'afina 'anil nas, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Kita selesaikan saja sekarang ya. Dan Nabi sabda, al-mu'minu laisa bihaqud. Seorang mukmin itu bukan pendendam ya. Jadi orang itu yang beriman cirinya bukan pendendam ya.
Itu ciri orang yang mukmin ya. Kalau misalnya dia dapat kejelekan dari orang lain, dia bersabar. Itu ciri orang yang mukmin ya. Dari siapapun dia harus bersabar. Tapi kata Al-Iraqi, saya tidak menemukan asalah di sini ya. Wallahu alam. Tapi ini ada pelajarannya bagaimana seorang mukmin itu bukan orang yang menaruh dendam. Dan juga Nabi bersabda, ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah tidak akan menambah orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan kemuliaan, dan tidak merendahkan diri seseorang karena Allah melainkan akan mengangkat derajatnya. Riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menjelaskan bagaimana seseorang yang beri maaf ya, akan diberikan kemuliaan ya. Seseorang yang tawadu akan diangkat derajatnya. Berkata sebagian ahli balaghah, barang siapa yang mampu menguasai dirinya, berarti ia dapat mencapai puncak kekuatan. Dan barang siapa yang sabar dalam mengendalikan syahwatnya, berarti ia mampu mencapai kesempurnaan muru'ah, kehormatannya itu. Kehormatan seorang itu mulia, sempurna, baik ketika benar-benar bersabar ya mengendalikan syahwat. Itu puncak kekuatannya ya, dalam mengendalikan dirinya. Dan berkata sebagian ahli hikmah, bukan perbuatan yang mulia menyiksa orang yang tidak bisa menahan diri, menahan dari cambuk ya. Jadi ketika kita misalnya menahan dari menyiksa orang, itu perbuatan yang mulia ya. Dan ketika sifat orang yang suka menyiksa itu akan berbahaya ya gitu. Dan namanya ya dan berkata sebagian ahli balaghah, sebaik-baik perbuatan mulia adalah memaafkannya orang yang sedang berkuasa dan dermawannya orang yang sedang sengsara. Nah itu ya, ketika memaafkan sedangkan dia mampu, itu adalah perbuatan yang mulia ya. Dan dermawannya adalah orang yang sengsara. Masya Allah ya. Ketika lagi berat-beratnya itu bisa dermawan. Dan sungguh telah berkata ahli hikmah, ada 3 hal yang mereka tidak dapat ketahui kecuali dalam 3 keadaan. Tidak dapat diketahui orang yang dermawan kecuali pada masa sulit ya, pasti jelas ya. Tidak dapat diketahui orang yang berani kecuali ketika perang, dan tidak dapat diketahui orang yang sabar kecuali ketika marah. Ada pertanyaan dulu ya di grup.
bukan ya. Tar. Oh ini. Salat sunnah qobliyah. Ini sebenarnya bukan di grup ada salah ya. Kira mulai salah ya. Nantilah itu mah tentang salat sunnah qobliyah ya. Kita selesaikan dulu nanti tentang kewajiban dalam sholat ya. Itu juga belum selesai ya. Tentang bagaimana sampai ke bab salam ya. Nah, nanti kita selesaikan dulu itu. Nanti kan belum sunnah-sunnah dalam sholat. Baru nanti kan masuk ke sholat sunnah tuh. Nah, nanti ada tentang bahayanya kikir ya atau al-bukhl. Nah, ini juga sudah panjang tentang kikir ya. Lumayan agak panjang juga. Nah, itu mungkin sampai segitu dulu ya tentang bahaya amarah. Tentunya banyak sekali ya bagaimana yang harus dijelaskan seputar akhlak. Nah, saja waktunya ya. Nah, insya Allah besok kita selesaikan dulu ya yang fikihnya. Nanti baru bisa untuk bab sunnah-sunnah dalam sholat. Atau juga misalnya juga nanti ya itu dulu lah. Kan sudah rukun-rukunnya sudah, ya harusnya sunnah-sunnahnya dulu ya. Baik, mungkin selagi menunggu isya kita tutup saja dulu dengan doa. Besok insya Allah dilanjutkan lagi. Semoga Allah melancarkan dan juga minta doanya ya, tadi juga sudah di grup ya sebelumnya untuk ayahanda dari ayahan ya,
Semoga segera disembuhkan ya, dia sehatkan kembali dan juga bisa beraktivitas lagi ya. Allahumma rabbana sifaan ya. Begitu saja dulu. Wa'afu minkum wa'afikum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah Rabbana atina min rahmatika wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.